Teh pucuk harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini kami akan membahas jumlah informasi. Kalau dari dialog politik, Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan perbincangan dengan sejumlah narasumber membahas mengenai suara anak muda yang akan diperebutkan oleh capres-capres untuk memenangkan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Strategi seperti apa yang akan dikeluarkan oleh masing-masing capres dan cawapres di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Agita, seperti apa? Ya, selain itu juga kita akan membahas bagaimana kemudian proses evakuasi kereta api yang anjlok yang terjadi di Sidoarjo. Selain itu juga pemirsa ada informasi lainnya mengenai banjir yang sudah terjadi selama sepekan di Kerinci, Jambi. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali dari informasi pertama pemirsa, kereta api Pandalungan Jakarta Jember anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh penumpang selamat, namun perjalanan kereta api terhambat. Ya, kereta api Pandalungan Gambir Surabaya anjlok pada Minggu pagi. Di Stasiun Tanggulangin Sidoarjo, lokomotif kereta berjalan oleng, keluar rel, namun tidak sampai terguling. Penumpang merasa kaget saat kejadian di mana masinis dan kru berhasil dievakuasi. Ya, PT KAI juga memeriksa adanya kerusakan dan melakukan perbaikan. Lalu bagaimana proses evakuasi kereta api yang anjlok saat ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Lukman Arif yang merupakan Humas Kadaop 8 Surabaya. Pak Lukman, selamat malam. Seperti apa proses evakuasi kereta api hingga malam hari ini? Ya, selamat malam semuanya. Dan proses evakuasi lokomotif dan juga kereta api Pandalungan dan anjlok pagi tadi di Stasiun Tanggulangin tetap kami lakukan sampai dengan saat ini ya. Kren yang kami datangkan dari Solo tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 dan mulai tadi juga bekerja untuk mengevakuasi kereta pembangkit dan juga lokomotif. Tadi barusan sekitar pukul 17.00 kereta pembangkit berhasil kami angkat dan kami tarik ke Stasiun Sidoarjo. Sekarang tinggal kami konsentrasi mengangkat lokomotif ke Pandalungan. Mudah-mudahan proses pengangkatan lokomotif tersebut bisa berjalan lancar dan jalur bisa kembali dilewati oleh jalan kereta api. Pak Arif, sampai dengan sementara ini, apa penyebab kereta ini anjlok, Pak? Ya, terkait hal tersebut kami nanti akan ada tim sendiri yang melakukan kesimpulan akibat terjadinya hal tersebut. Fokus utama kami sekarang adalah evakuasi lokomotif ke Pandalungan dan juga normalisasi jalur kereta api yang terdapat kerusakan akibat kejadian anjloknya tadi, sehingga jalur tersebut bisa kembali dilewati oleh perjalanan kereta api. Baik, untuk saat ini akan memakan waktu berapa lama Pak untuk seluruh proses evakuasi yang sudah mulai berlangsung tadi disebutkan dari pukul 5 sore? Ya, harapan kami secepatnya bisa evakuasi bisa berlangsung dan jalur kembali bersih. Tapi yang perlu kami sampaikan pada saat ini ada 6 kereta api jarak jauh di Daob 8 yang kami rubah pola operasinya akibat jalur di daerah Tanggulangin ini yang bisa dilewati oleh jalan kereta api. Dan kami sudah beritahukan hal tersebut kepada para penumpang ke-6 kereta api jarak jauh tersebut. Kami berikan mereka pilihan, apabila mereka berkenan tetap melanjutkan perjalanan dengan kereta api, maka mereka tetap melakukan perjalanan seperti biasa. Apabila tidak berkenan, penumpang yang telah memesan tiket tersebut bisa melakukan refund atau pembatalan tiket di lokasi stasiun keberangkatan. Baik Pak, dalam peristiwa ini ada korban tidak Pak? Kami pastikan tidak ada korban jiwa, baik luka atau korban jiwa dari kejadian tersebut. Dan itu ke Pandalungan apalagi ke yang lainnya, kami pastikan tidak ada. Baik, sudah dikerahkan ada sejumlah alat berat termasuk crane. Apakah ada kendala yang sejauh ini ditemui oleh tim yang dalam melakukan proses evakuasi ini? Ya, sampai saat ini memang masih berjalan sesuai dengan skenario kami, harapan kami yaitu mengangkat lokomotif ke Pandalungan dan juga perbaikan jalur kereta api yang rusak akibat anjloknya KA tersebut. Dan setelah dinyatakan aman oleh tim prasarana kami,
perjalanan kereta api akan kembali melewati jalur yang terjadi tadi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Arief. Kita harapkan proses evakuasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan tadi juga sudah diinformasikan mengenai daftar kereta api yang dialihkan akibat peristiwa ini. Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana kita akan melihat dari peristiwa politik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto beradu gagasan mengurai dan menuntaskan persoalan ekonomi yang selama ini membelit pengusaha. Lantas, apakah langkah strategi Capres di sektor UMKM? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto beradu ide mengurai dan menuntaskan persoalan ekonomi yang selama ini membelit pengusaha. Di hadapan pebisnis yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, ketiga capres memaparkan isi pikirnya bila nanti dipercaya rakyat memimpin Ibu Pertiwi 5 tahun ke depan. Anies, Ganjar, dan Prabowo menjawab berbagai persoalan ekonomi, mulai dari tingginya biaya logistik, perpajakan, status BUMN dan swasta, berbagai sektor industri hingga nasib usaha mikro dan menengah. Khusus usaha level rakyat alias UMKM, ketiga capres memiliki strategi masing-masing agar bisa naik kelas. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali mengedepankan isu kesetaraan ekonomi, membesarkan yang kecil tanpa melemahkan yang besar. Ketika tadi kami mengatakan Indonesia adil makmur untuk semua, maka kami terjemahkan itu menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu jadi pegangan untuk menyusun sebuah kebijakan. Apa kalimatnya? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi tidak usah mencoba mengecilkan yang besar. Bukan, yang besar terus besar. Nah, ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah regulasi di organisasi yang Bapak pimpin, yang Ibu pimpin, sudah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar? Begitu dimasukkan begitu, langsung tanya sektor perbankan, sudah nggak bikin begini? Masukkan itu kepada kementerian manapun, sudah tidak ini kerjakan? Lalu masuk di situ, begitu lihat akses pada permodalan, sudah tidak akses permodalan itu memudahkan yang kecil? Nah, ketika itu dilakukan, maka semua pengambil kebijakan punya rujukan ideologi, punya rujukan arahan. Di situ sebabnya saya katakan makin kompleks kepemimpinannya, makin berbasis pada nilai. Inilah nilainya. Dan begitu nilai itu ada, langsung muncul. Bagi usaha mikro, mendapatkan financing lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan yang besar? Lebih sulit. Apa yang terjadi di sini? Lakukan reform, lakukan perubahan. Jadi kami melihat itu dilakukan. Nah, ini juga pernah kami kerjakan di Jakarta. Ketika di Jakarta kita mencoba mengembangkan usaha mikro kecil, itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana ini untuk semua sektor. Ketika itu dilakukan, maka regulasinya diubah, berbagai regulasi. Lalu yang kedua, pemerintahnya diberikan pertanyaan, sudahkah pemerintah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar? Dan ketika pertanyaan itu diberikan, langsung direview. Ini di pemerintahan itu kalau rapat banyak konsumsi. Betul tidak? Belinya dari mana? Ternyata belinya betul yang produksi mikro, tapi belinya dari pelaku makro. Pelaku makro ketika ya pelaku yang cukup besar lah, tapi yang kecil tidak, ada banyak perantara di situ. Lalu apa yang dikerjakan? Dibuat, kalau kami lakukan di Jakarta, belikan katalog lokal, lalu usaha mikro dilatih, mereka mendapatkan NPWP, IUMK, lalu mereka bisa masuk dalam katalog lokal, menjual di katalog lokal, dan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, dengan cara begitu, kita mengambil langsung tuh dari pelaku-pelaku mikro. Bukan hanya untuk konsumsi, tapi berbagai produk lain dimasukkan dalam katalog pemerintah. Begitu masuk dalam katalog pemerintah, mereka akan bisa langsung menemukan pasar yang sangat besar. Yang ketiga, proaktif di dalam memberikan legalisasi atas kegiatan mikro. Karena banyak kegiatan mikro itu statusnya informal non-formal. Ya, apa yang dikerjakan? Proaktif membagikan izin usaha mikro kecil. IUMK itu proaktif. Ini anekdotal tapi true story. Di Jakarta itu ketika kita membagikan, banyak pelaku mikro itu ketika datangi petugas, padahal petugas itu datang mau membagikan izin, itu mereka bilang, Pak, ini kami udah lama usaha di sini, Pak. Dipikir mau digusur gitu. Sebenarnya mau datang itu mau diberikan izin dikasih NPWP. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto meyakini
konsep hilirisasi Presiden Joko Widodo yang akan ia lanjutkan dapat memajukan usaha rakyat. Dari hilirisasi ekonomi akan tumbuh pendapatan baru untuk mengembangkan UMKM. Jadi ada 2 pertanyaan, naik kelas UKM. Yang kedua, bagaimana perusahaan besar jadi skala global? Silakan Pak Prabowo. Baik, jadi begini, saya kira ya inti masalahnya adalah perlu suatu kehendak politik, political will. Yang penting kehendak politik. Kalau ada kehendak politik, berarti akan ada prioritas dalam alokasi sumber daya. Sekali lagi ini berhubungan lagi dengan hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa dapat nilai tambah, ya. Dengan nilai tambah tentunya penerimaan pemerintah tambah. Penerimaan pemerintah tambah dengan political will, kehendak politik, alokasi lebih banyak untuk kredit mikro, kredit kecil, dan sebagainya. Juga yang saya sebut tadi, ya, pembelanjaan. Ini perlu keberanian lagi, perlu will lagi, kehendak. Sebagaimana saya katakan, kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP. Sedangkan India 28, Turki 28, Meksiko juga kalau nggak salah di atas 25. Ya, tetangga-tetangga kita seperti itu. Yang saya katakan dengan keberanian, ya, walaupun tetap dikelola dengan prudent, asal untuk produktivitas. Saya kira kita harus lebih berani. Dengan itu berarti kita bisa punya sumber daya lebih, punya uang lebih untuk tadi membantu UMKM dan juga untuk memberi dorongan, memberi kredit untuk perusahaan-perusahaan besar bisa muncul bersaing di tingkat global. Yang namanya kita mau. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyiapkan 3 strategi agar UMKM naik kelas. Seperti membuka akses modal seluas-luasnya. Ada 3. Ini serba kebetulan aja. Cocok ya berarti. Cocok. Ini cuma 3 aja. Yang pertama memastikan bahwa yang UMKM itu dia tahu persis apa yang dia kerjakan atau produknya. Ya. It's about product knowledge. Ketika dia tahu persis di situ, maka assessment dilakukan oleh pemerintah. Disitulah kemudian nanti dia akan perlu pelatihan, fasilitas, macam-macam. Begitu ini tumbuh, dia masuk yang berikutnya. Yang kedua, apa? Akses modal. KUR dimunculkan. Bapak Ibu saya mau cerita ya. Kejadian ini sungguh-sungguh terjadi di Jawa Tengah. Mas Yanto ini tahu ini. Dari dulu saya minta tolong Mas Yanto, minta tolong Mas Kukrit waktu itu. Kadin, bantulah kami. Maka kemudian banyak sekali akhirnya kolaborasi, jadi seperti anak asuh begitu. Dan akhirnya kami mendapatkan masukan. Pak, kalau seperti ini kondisinya, suku bunga banknya tinggi sekali, kami UMKM nggak bisa Pak. Gitu. Lalu saya panggil sebagai pemilik bank, saya sebagai pemilik bank, waktu itu Bank Jateng. Coba Anda konsultasi sama OJK, berapa suku bunga terendah yang bisa kita tentukan? Itu berdebat lama sekali. Akhirnya Pak kita bisa Pak, Bapak mau ekstrim 6% Pak. Kalau Bapak agak sedikit moderat 7% Pak. Oke, 7% laksanakan besok. Kita bikin semacam KUR buat kita sendiri 7%. Itulah yang menginspirasi KUR nasional dari 12 turun ke 9. Pas diumumkan 9 inilah Pak Presiden mengumumkan, saya bisiin, Pak saya sudah punya 7% Pak. Waduh gitu. Akhirnya turun ke 7%, akhirnya turun ke 6%. Itu tadi baru yang kedua. Tapi kedua saya tidak pakai jari. Ya, pakai jarinya yang ketiga. Nah, nanti dikira ini kan nggak enak saya. Nah yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan inilah untuk naik kelas. Begitu naik kelas, kami bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan kita agak nekat dikit. Teman-teman duta besar kita minta satu-satu. Saya teleponin sendiri Mbak. Ketika tadi kami mengatakan Indonesia. Lantas siapa capres yang memiliki gagasan realistis mengembangkan usaha pro rakyat? Sebab sektor UMKM tak bisa dipandang sebelah mata.
Ada lebih dari 65,4 juta pelaku UMKM yang menyumbangkan sekitar 37,8% perekonomian nasional. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan kertas surat suara pemilu 2024 untuk KPU Kota Bandung rusak dan kurang. Hal itu diketahui setelah ribuan masyarakat yang dilebatkan KPU Kota Bandung melakukan sortir dan pelipatan di gudang KPU Kota Bandung di Kecamatan Kiara Condong. Ya, inilah sejumlah kardus untuk menyimpan surat suara yang rusak yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan surat suara pemilu 2024 diketahui rusak setelah petugas sortir dan kelipatan sorlip mengecek satu persatu surat suara. Kebanyakan surat suara yang rusak ini selain lecek, ada yang robek pada bagian atas dan juga tengahnya. Sementara untuk surat suara yang rusak itu karena dipisahkan, dikhawatirkan masuk dan digunakan pada pemilu 2024 mendatang. Surat suara DPRD provinsi yang rusak ada 1.186, sementara kekurangan mencapai 964 surat suara. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama Caca Anissa dan juga berdialog dengan sejumlah narasumber. Ya, benar sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan lihat bagaimana strategi dari masing-masing capres-cawapres untuk berebut suara pemuda atau anak muda di Pilpres 2024. Sesaat lagi. Pemuda adalah harapan bangsa. Jargon ini sudah mengemuka sejak Republik Indonesia berdiri. Artinya, para pendiri bangsa sudah menyadari bagaimana peran penting generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Kini, 1 bulan jelang pencoblosan, peran dan partisipasi generasi yang akan menentukan tongkat estafet perjalanan bangsa begitu dicari. Ketiga pasang calon bersama tim sukses terus bergerilya mengumpulkan suara milenial yang jumlahnya 56% dari total pemilih. Karakteristik unik para pemilih muda ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengatur strategi. Pemilih muda bukan seperti pemilih matang yang rasional. Mereka terkadang masih kesulitan menerima gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga tidak heran, gimik politik dan pendekatan yang anak muda banget masih menjadi senjata andalan para calon dan tim ses untuk mendekati generasi Z dan milenial. Pertanyaan pun mencuat, akankah suara mereka akan didengarkan dan menjadi aspirasi penting membangun negeri, ataukah sekedar menjadi komoditas politik demi mencapai kursi tertinggi negeri? Pemirsa, ini hari Minggu, nggak usah kita berat-berat berdialog di malam hari ini. Boleh kita serius tapi santai, tapi masih dengan tema besar pemilu 2024. Kita tahu suara yang paling digadang-gadang cukup besar dan diperebutkan adalah suara anak muda. Nah, mengingat bahwa segmen ini begitu diperebutkan oleh masing-masing capres dan juga cawapres, mengingat sepekan lagi ya akan ada debat cawapres, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh masing-masing capres-cawapres berebut suara anak muda, pemirsa? Apakah mereka benar-benar memberikan program yang memang dikhususkan untuk kepentingan anak muda, atau lagi-lagi suara anak muda hanya sebagai komoditas saja? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pangi. Mbak Caca, Mas Mewakili 01 Mbak Bulan ada di sini. Mbak Bulan, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Mewakili 02 di sini ada Bang Faldo. Siap. Hai Mbak Caca, halo Bang Pangi. Dan mewakili 03 saya sapa ada Mas Seno lewat sambungan Zoom. Mas Seno, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, memang mudah semua nih ya. Selamat malam Mbak Caca, Mas Faldo, Mbak Bulan. Itu sarung tangan nggak bisa dicopot tuh, Seno sarung tangan itu. lagi main golf ya. Oke, sebelum ikut kita ada politisi keriting, idola kita. Ya, sebelum saya ke 01, 02 dan 03, mungkin saya sekarang ini minta dari Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, ini sudah mengingat 1 bulan lagi ya kita akan menggunakan hak politik kita. Kita sudah 3 kali berdebat, sudah tahu apa tawaran-tawaran mengenai isu anak muda.
sekiranya mengingat 30 hari lagi kita menggunakan hak suara, program-program dari masing-masing ini memang sudah mengedepankan, mementingkan, memang untuk anak muda tidak sih? Atau jangan-jangan ya supaya untuk penarik suara aja nih? Iya memang Mbak Caca ya, bersama selama ini mazhabnya mengatakan ada pandangan ya anak muda hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Jadi hanya kepentingannya adalah politik elektoral saja. Tapi kalau kita lihat dari gelanggang pertarungan hari ini kan sebetulnya anak muda juga sudah banyak aktif juga dalam dunia politik kan, masuk sebagai caleg ya. Itu kelihatan sih. Meskipun yang terpilih di DPR itu juga kebanyakan anak muda yang kita lihat bapaknya bohir atau toke gitu ya. Bupati, anaknya gubernur, bukan betul-betul dia anak muda hanya modal itu saja. Tapi banyak juga karena ada faktor lain gitu, sehingga dia terpilih menjadi misalnya politisi anggota DPR termuda misalnya nanti. Tapi ini kan challenge-nya bagi Faldo hari ini. Kalau Faldo kan ya mohon maaf, bukan dari keluarga siapa-siapa, bukan juga dari bohir, bukan dari toke juga bapak beliau. Tapi kalau beliau terpilih ini membuktikan bahwa oh ternyata challenge anak muda ditantang siap juga untuk kepilih, apalagi ini dipilih secara langsung. Saya nggak tahu Mbak Wulan jadi caleg atau enggak ya? Oh, enggak ya? Enggak caleg. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memahami jeroan, selera anak muda. Politisi itu kan nggak bisa bicara tentang dirinya Mbak Caca. Dia harus bicara tentang segmen kolom pemilih milenial tadi, anak muda, Gen Z dan milenial yang angkanya 56% tadi kan. Tentu itu yang dipelajari, tidak bisa hanya satu faktor, satu variabel, banyak hal yang dipertimbangkan. Mulai misalnya, apakah betul anak muda itu suka dengan pemimpin yang misalnya tegas dan berani mengambil keputusan yang atau kebijakan yang meskipun tidak populis, itu juga dilihat. Kemudian keberpihakannya kepada masyarakat atau pelayanan terhadap rakyat ketimbang pelayanan terhadap bohir. Karena banyak juga caleg atau bupati wali kota ketika terpilih yang dilayani pertama adalah pengusahanya, bohirnya, tokenya, bukan kemudian afirmasi mendukung atau melayani rakyat gitu. Itu juga persoalan karena biaya logistik politik ini mahal. Isi tas, logistik, elektabilitas, ini yang membuat juga politisi ketika terpilih tidak lagi fokus melayani rakyat dulu, tapi melayani dari mana sumber keuangannya, logistiknya, bohirnya, dan seterusnya. Nah yang ketiga adalah, tentu saja kita baca dalam survei Voxpol kemarin adalah memahami tentang apa yang terjadi di komunitas. Misalnya di dapil tersebut ya, atau di calon presiden tersebut, anak mudanya kemana sebetulnya. Kan harus memahami apa kebutuhan mereka. Misalnya di daerah yang misalnya petani ya, tentu dia harus disesuaikan anak muda yang di situ ada petaninya, disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa dipukul rata karena masing-masing berbeda. Cara pakaiannya juga berbeda. Ada yang suka misalnya pendekatannya kalau orang tua-tua pakai misalnya batik terus dia menghindar. Ternyata dia melihat ada pakaian yang misalnya yang anak muda yang seperti Faldo ini. Karena di sini aja, tapi kalau saya lihat pas senam Faldo kan pakaiannya nggak begini. Kondangan di dapil Pak. Nah ini karena kondangan di dapil pakai batik kan. Pantesan juga. Tapi kalau waktu senam saya lihat pakaiannya pakaian bola lah ini kan. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan komunitasnya, siapa yang ditemui, termasuk cara berbicaranya. Tidak hanya pakaian ya, cara berbicara, termasuk hobinya, habitusnya, kebiasaannya disenangi. Nah seperti hari ini saya lihat ada yang tadi Faldo ya hobinya senam, dia selalu mendekati senam ya. Kalau ketemu anak misalnya posyandu atau orang-orang ibu-ibu selain posyandu ibu-ibu PKK misalnya, itu beda lagi pendekatannya. Ya, sekarang saya ke Mbak Wulan terlebih dahulu. Ada perubahan tidak sih mengingat ini tinggal 30 hari lagi ya masa kampanye sebelum kita memilih ya. Strategi untuk meraih suara anak muda ini mengingat bahwa dari debat ini tampilan yang paling formil ini kan Pak Anies ya. Ini kalau mungkin yang lain mungkin ada yang pakai baju ada era dan lain-lain, ini seperti apa? Oh, kalau dari kami sih masih ikut ada program yang namanya Desak Anies, Lepet Imin, ada juga buat co-captain, buat timnas kami tuh ada namanya locker room. Nah itu untuk kegiatan timnas kami. Nah jadi mungkin sekarang kita tuh masih berfokus di timnas Desak Anies itu sebagai gagasan yang dikeluarkan atau disampaikan atau itu adalah sebagai dialog politik untuk anak-anak muda yang mungkin memiliki atau yang masih tertutup mengeluarkan pendapatnya. Di sana kita bisa tampung dan kita akan memberikan solusi tersebut gitu. Oke, Desak Anies langsung ingin dapat suara dari anak muda. Kalau dari 02 seperti apa? Ya, kalau dari Pak Prabowo kan memang sejak awal kita tahu bahwa
kita memang punya wakil presiden muda, beneran muda. Jadi memang bukan hanya sekedar objek, tapi kita ajak sebagai subjek, dan memang terlepas dari dinamika yang terjadi, memang anak muda butuh simbol dan representasi. Harapannya memang dengan hadirnya Mas Gibran hari ini di acara e-sport, Mas Gibran dan Pak Prabowo meresmikan akademi sepak bola gitu. Jadi memang ada kerja-kerja konkret yang sudah dikerjakan sebelum election. Jadi kita melihat memang ada perubahan zaman, dan itu yang juga disampaikan oleh Mas Gibran selalu. Mas, zaman sudah berubah. Kita harus bisa melihat perubahan ini. Ya, kalau hari ini mungkin memang kita melihat bahwa lapangan kerja tetap jadi isu, kita punya program terkait bagaimana membuka lapangan kerja, membantu perbisnisan, membantu yang pengen usaha, memberi kredit untuk startup dan sebagainya. Dan kedua, anak muda punya isu tentang lingkungan, bagaimana kita juga pengen adanya transisi ke energi terbarukan. Soal yang paling penting dari anak muda yang menjadi concern dari Prabowo Gibran adalah soal livelihood gitu. Bagaimana mereka concern hari ini tentang work-life balance, mereka bicara soal mental health, bicara soal healing dan sebagainya. Tentu negara juga tidak boleh ketinggalan sama zaman yang berkembang. Oleh karena itu, ketika Pak Prabowo berdebat, dia sangat serius sekali. Tapi ketika bercanda, ketika bergurau, itu gemoy banget gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang dalam hal ini menurut kami, perubahan itu harus segera ditangkap, dan kita sudah menjalani itu. Oke, ikutin masuk ke komunitas, ada desak Anies. Kalau dari 03 seperti apa, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau dari 03 hari ini saja saya sedang berada di pos blok. Ini di sebuah acara yang namanya acara Generasi Perintis bersama dengan Capres Mas Ganjar. Nah, Mas Ganjar memang dari awal dalam desain merancang kampanyenya memang sedang melibatkan anak-anak muda sebagai pionir-pionir yang ikut merancang. Jadi tidak hanya Mas Ganjar sendiri, tapi teman-teman muda pun dilibatkan untuk ikut serta memberikan masukan. Dan hari ini acara Generasi Perintis bukan pewaris ini adalah salah satu acara yang memang didesain untuk Mas Ganjar bisa bertemu dengan anak-anak muda. Pak Mahfud pun sama, dalam kampanye yang dari hari pertama, awal kampanye dulu selalu mengedepankan yang namanya kampanye dialogis. Maka kemarin di Surabaya diawali namanya ada sebuah acara Tabrak Prof Mahfud. Jadi apapun anak-anak muda bisa bicara. Anak-anak muda bisa cerita tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Anak muda bisa ngomong tentang hukum dan lain sebagainya. Sehingga pertemuan-pertemuan tatap muka itu dilakukan antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dengan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Tidak hanya bikin acara kami sendiri, di kampus-kampus pun Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengedepankan tradisi berdiskusi berdasarkan apa yang menjadi problem-problem konkret anak-anak muda. Maka itulah yang diserap, dijadikan aspirasi, dijadikan pertimbangan utama dalam merancang dan mendesain program. Maka dalam visi misi Ganjar Mahfud muncullah berbagai macam program yang berpihak pada anak muda. Ada sekolah gratis wajib belajar 12 tahun tanpa pungli, ada KTP Sakti, ada satu keluarga prasejahtera, satu sarjana, ada berbagai macam program, ada tentang pembangunan pos-pos kesehatan mental di setiap satuan pendidikan, khususnya di kampus-kampus, sehingga apa yang menjadi keresahan anak-anak muda yang didapatkan melalui dialog, itulah yang kemudian dijadikan program untuk pembangunan ke depan. Maka kita bisa melihat di dalam debat ketiga kemarin, outfit Pak Ganjar itu sebagai satu simbol entry point yang menarik. Pakai baju Top Gun, artinya apa? Mengajak anak muda untuk berpikir bahwa paradigma pertahanan Indonesia, hubungan luar negeri, paradigma geopolitik Indonesia sudah berubah. Dan ini ada tantangan-tantangan baru yang bisa dilakukan apabila banyak diskusi dengan anak-anak muda. Jadi itulah yang dilakukan oleh Pak Ketua Pinguin kita, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, yang hari ini terus bertemu dengan anak-anak muda di pelosok Indonesia sampai 30 hari ke depan masa kampanye selesai. Itu, baik, Pak. ditahan dulu Mas Seno. Nanti saat lagi pun saya ingin tanya suara-suara anak muda atau milenial menanggapi dengan strategi masing-masing capres. Tapi sempat ada yang mengatakan masa kampanye ini suara anak muda begitu harum. Tapi konsistensinya seperti apa? Jangan-jangan setelah terpilih mereka kemudian sudah tidak dilirik lagi. Karena sistem politiknya masih sama pemirsa. Pemainnya masih sama. Sesaat lagi.
Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam. Ayo sekarang kita akan dengar suara-suara anak muda nih seperti apa. Rekan saya Sekar sudah siap bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada. Ingin tahu nih pendapat mereka mengenai suara anak muda dalam Pilpres 2024 seperti apa. Ayo kita akan cek ini Sekar. Ya, Caca dan juga pemirsa, tidak terasa kita semakin dekat dengan pemilu 2024 yang mana akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Dan uniknya di tahun ini pemilihan umum 2024 didominasi oleh pemilih muda, di mana berdasarkan data DPT KPU ada sekitar 20 juta orang atau sebesar 31,23% pemilih muda dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Dan pemirsa di rumah pastinya penasaran nih, bagaimana pemilih muda ini dalam menentukan pemilihnya ataupun pilihannya dalam pemilu 2024. Dan kini saya sudah bersama dengan Kak Anggi dan Kak Aini, dan mari kita dengarkan bagaimana pendapat mereka. Halo, selamat malam Kak. Halo, malam Kak. Ya, malam Kak. Kak, aku mau nanya deh, ini pertama kalinya Kakak nyoblos untuk pemilu tahun ini atau seperti apa? Kalau aku pertama kali banget tahun ini. Aku juga pertama kali banget. Kakak udah menentukan belum siapa nih yang cocok jadi presiden dan wakil presiden 2024? Udah, kalau aku. Kalau aku jujur belum ya. Iya, Bu. Oke, dalam memilih ini untuk kakak nih khususnya nih, karena kakak udah menentukan nih siapa, ada nggak sih kayak kriteria khusus atau kakak memilih berdasarkan pilihan hati? Kalau aku sih benar-benar berdasarkan pilihan hati, terus kayak ngeriset-riset juga di sosial media atau di debat-debat sebelumnya, apakah itu sesuai dengan hati aku. Kalau misalkan udah, berarti orang paslon tersebut yang aku pilih gitu. Oke, kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih Masih mencari? Iya, aku masih mencari sih, karena bingung juga ya, kadang kalau di sosial media tuh tiba-tiba muncul yang ini yang lebih bagus, tapi tiba-tiba muncul lagi yang ini yang lebih bagus, kayak gitu sih Kak. Oke, jadi kalau kakak udah fix, tapi kalau kakak sendiri masih bingung nih ya. Kak, aku mau nanya nih, dalam menentukan pilihan kakak sendiri suka ngikutin gak sih update kampanye, kegiatan dari paslon yang kakak pilih ini? Kalau aku jujur suka banget. Suka banget, sampai sekarang juga masih ngikutin dan selalu ngomongin itu sama orang-orang yang aku temuin. Sama aku juga, sama ngobrolin bareng-bareng juga sih kayak gitu. Bertukar pikiran gitu Kak. Oke, nah terakhir nih Kak, dari kakak sendiri ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan mungkin dengan pemirsa di rumah yang juga pemilih muda nih untuk menentukan pilihannya di pemilu 2024? Oke, untuk teman-teman itu kalau milih harus benar-benar dari hati karena ini untuk masa depan kita dan benar-benar nggak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan sampai salah pilih, gunain hak kamu sebaik mungkin. Seperti itu. Betul, dan jangan ngikutin yang dari sosmed-sosmed gitu, karena kita juga belum tahu yang di sosmed itu tuh udah benar atau belum. Kan bisa jadi itu hoax ya, kayak gitu sih Kak. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, itulah tadi hasil perbincangan saya dengan pemilih muda, di mana kedua pemilih tersebut ada yang sudah yakin tapi masih juga yang bingung nih dengan untuk menentukan siapa pilihannya yang pantas menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Dan untuk pemirsa di rumah, saran saya jangan golput. Tentukan pilihan Anda di 14 Februari 2024 mendatang, salurkan atau tentukan pilihan Anda, keluarkan hak suara Anda untuk pemilu 2024. Sekian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Sekar Wanda. Waduh, ini ternyata anak muda kalau milih nggak cuman karena oke cap cip cup, enggak. Tapi mereka riset. Langsung saya tanyakan mungkin ke 02 terlebih dahulu. Apa yang dijual, program-program ditawarkan kepada anak muda, ini ibaratnya ngegas di awal aja atau mungkin di kampanye aja. Benar-benar konsisten tidak selama 5 tahun jika lo terpilih? Atau kalau meminjam Pak Prabowo, omon-omon doang nggak ini atau bagaimana? Ya, sebenarnya sih gini Mbak, kita percaya dari dua teman kita yang tadi di interview itu kan cerdas ya. Maksudnya ada yang udah yakin karena dia riset, ada yang belum yakin karena dia ada dua sumber dan dia harus verifikasi ulang. Jadi kami dari Prabowo Gibran melihat teman-teman pemilih muda ini memang tingkat kita memahami mereka memang di atas dibandingkan kalau seandainya kita bicara dengan cara sembako atau yang lain dan sebagainya gitu. Jadi ini voters yang bahkan ya untuk playlist Spotify atau aplikasi lagunya aja mereka tuh nggak pengen diatur orang gitu.
Apalagi kalau bicara soal kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, hari ini kita menyadari sekali calon presiden yang maju itu adalah, dan di antara tiga-tiganya bahkan menurut kami adalah orang yang di luar dari generasi mayoritas. Generasi muda hari ini saya bisa bilang adalah pilpresnya generasi muda, karena kita mayoritas hari ini. Tapi kan kita akan memilih orang yang bukan dari generasi kita. Nah, hadirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi anak muda menurut kami itu sangat vital sekali untuk melengkapi apa yang menjadi keresahan dari teman-teman muda. Nah, selama periode tadi ditanya, di awal doang apa enggak? Lah, ini kan 5 tahun. Insya Allah kan mereka solid. Ya, jadi kemungkinan selama masih ada Mas Gibran, representasi di situ, ruang jaminan kepada teman-teman muda, garansi yang kami berikan dari Prabowo Gibran jauh lebih besar dibandingkan garansi apapun yang ditawarkan oleh yang lain. Gitu. Jadi menurut kami dengan adanya orang seperti itu, dan oleh karena itu kita juga tidak melihat bahwa hari ini di survei indikator politik Desember kemarin dari 21 tahun itu 44% ke Pak Prabowo, yang 22 sampai 25 itu 65% ke Pak Prabowo. Semoga angka itu terus bertahan dan teman-teman muda puas sama Prabowo Gibran. Oke, sekarang saya tanya kepada Mas Seno dari 03 seperti apa? Konsisten tidak? Oh ternyata sedikit trouble ya, mungkin saya ke 01. Mbak Wulan, konsisten tidak Pak Anies nanti programnya benar-benar untuk anak muda? Ya kalau dari kami sih konsisten ya Mbak ya, otomatis mungkin karena kita bisa lihat dari rekam jejaknya yang dulu Pak Anies itu adalah dia konsisten selama dia menjabat Gubernur DKI, dia konsisten selama 5 tahun juga, dan kita itu mengajak anak-anak muda atau untuk memilih Pak Anies itu bukan cuman dibutuhkan suaranya aja nanti untuk tanggal 14 Februari, tapi kita juga akan menampung aspirasi atau masalah atau isu yang mereka rasakan, dan Pak Anies ini memberikan solusi dalam program Desak Anies atau Selepet Imin tersebut gitu. Dan ada juga website yang namanya aspirasi pemuda.id itu dibuat oleh tim kami, kita bisa memaparkan segala isu atau permasalahan yang dialami anak muda, dan Pak Anies itu sendiri membaca gitu, membaca yang permasalahan-permasalahan anak muda tersebut, makanya visi misi Amin itu bisa diambil dari anak muda tersebut. Oke, sekarang saya ke Mas Seno, kalau 03 seperti apa, konsisten tidak atau hanya jualan saja ini di masa kampanye? Ya, maka kalau mau menguji konsistensi sebenarnya cara termudah adalah menguji dari rekam jejak para kandidat kontestan yang sedang berkontestasi hari ini. Mas Ganjar itu selama menjadi gubernur, setahu saya adalah salah satu politisi pertama yang membuka keberanian untuk berinteraksi secara langsung melalui media sosial, di Twitter, di Instagram, dengan mengoperasikan sendiri sebagai admin media sosialnya. Beliau sangat terbiasa dengan yang namanya berinteraksi dengan iklim habitat digital, dengan demokrasi digital yang dimana isinya mayoritas adalah anak-anak muda. Maka kalau hari ini beliau disuruh mendesain kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak muda, saya rasa akan sangat relate. Mengapa? Karena saya percaya bahwa muda itu bukan hanya sekedar usia biologis Mbak, tapi juga persoalan tentang seberapa sering interaksi terjadi, seberapa intens interaksi itu terjadi antara para calon ini dengan anak-anak muda. Dan rekam jejak itu bisa dilihat ke belakang sejak 2017, 16, Mas Ganjar sudah memelopori kegiatan-kegiatan yang bersifat pro anak muda. Ada pembangunan startup Eterospace di Jawa Tengah, melakukan pembukaan di media sosial dan lain sebagainya, yang ini sangat khas dengan anak-anak muda. Maka hari ini kami percaya bahwa dengan program-program Ganjar Mahfud, mayoritas adalah bicara tentang masa depan anak-anak muda, memberikan kepastian kepada anak-anak muda, memberikan harapan pada anak-anak muda, dan itu bisa dicek rekam jejak beliau. Hari ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud menjadi salah satu calon yang pertama saat mendesain yang namanya Tim Pemenangan Muda atau TPM. Maka dalam struktur tim kampanye, dalam merancang program dan visi misi ke depan, desain kampanye, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin melibatkan anak-anak muda sebanyak-banyaknya. Dan yang pertama membuat itu, menginisiasi agar tim pemenangan itu diisi oleh struktur anak-anak muda yang diketuai oleh anak muda. Sehingga ini menjadi satu keberpihakan dan kejelasan program yang konkret. Saat nanti menjadi presiden, masyarakat bisa melihat, bisa mengukur kira-kira dari apa yang terjadi saat ini, maka itulah yang akan nanti terjadi pada saat beliau menjadi presiden. Pak Ganjar, Pak Mahfud pernah merasakan menjadi anak muda seperti mayoritas dari kita anak-anak muda yang hari ini berjuang.
Pak Ganjar anak seorang polisi di tingkat rendah, Pak Mahfud anak pegawai kecamatan. Harus belajar di kuburan Cina karena di rumah tidak ada lampu. Harus belajar bagaimana memikirkan besok membayar uang sekolah pakai apa, karena SPP-nya mahal dan tidak punya biaya untuk membayar. Itulah yang kami yakini adalah yang dirasakan oleh banyak sekali anak-anak muda di Indonesia hari ini. Maka hari ini beliau memutuskan untuk percaya dan berpihak pada anak muda. Sehingga keberpihakannya, keterlibatan anak-anak muda tidak hanya di mulut, tidak hanya omon-omon, tetapi ini terjadi di dalam keseharian Pak Ganjar, Pak Mahfud selama ini. Begitu Mbak Caca. Ya, baik, nanti saat lagi masih belum saya tanya nih kepada Mas Pangi, baru sistem politik kita ini juga masih sistem politik ala lama ya. Berapa persen sih anak muda yang bisa masuk ke Senayan? Berapa persen juga menteri ini dari kalangan anak muda? Apakah ini juga nanti akan diwujudkan oleh capres dan cawapres jikalau mereka terpilih menjadi presiden juga wakil presiden sesaat lagi? Ya sekarang Mas Pangi, ini kan kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh capres dan cawapres ya. Betul. Tapi pertanyaannya juga bahwa sistem kita ini masih tradisional. Ya jadi menteri juga kadang generasi-generasi tua, apa juga yang masuk ke DPR. Kira-kira anak muda ini komoditas saja, oke lah jualan program saja, tapi terserap tidak sih? Bagaimana? Iya, jangan kaget ya. Perdana Menteri sekarang udah 34 tahun. Ya kemarin kan dilantik kan. Prancis. Jadi apalagi menteri-menteri ya itu menurut saya udah biasa. Cuma memang banyak juga menteri yang akhirnya membawa nama beban juga. Menteri di Malaysia bisa tersangka kan. Menporanya itu kan idola tuh. Semua orang waktu itu mengidolakan beliau ya. Tapi akhirnya tersangka. Ini kan juga merusak juga kredibilitas anak muda juga. Jadi apakah anak muda ini selama ini hanya dijadikan sebagai kepentingan elektoral, komoditas politik, tapi betulkah nanti, ini challenge tantangan ya, setelah presiden terpilih ini akan betul-betul melibatkan anak muda untuk menjadi menteri, untuk menjadi jabatan-jabatan strategis pos-pos lain, itu menjadi penting sih. Jadi memang udah dunia berubah, kebutuhan juga berubah. Sekarang saja generasi kita aja, generasi kalau nggak ada di lingkaran anak muda, di lingkaran anak muda kita repot untuk platform digital ya. Yang kedua begini Cak, saya sangat khawatir jangan sampai anak muda ini terjebak dengan memilih capres-cawapres yang pencitraan. Ya. Oke, pencitraan dalam hal apa ini? Ya, pilihlah capres-cawapres yang tidak hanya gimmick atau pencitraan, tapi yang otentik. Karena anak muda ini kelemahannya adalah, salah satu kelemahan anak muda adalah dia kritis, tetapi kadang-kadang terjebak dengan bandwagon effect, ya kemudian opini publik. Tadi jawaban anak muda tadi bagus tuh. Kami akan memilih dengan kehati-hatian. Artinya kalau kehati-hatian berarti kan ini bagus. Dia akan memilih pemimpin yang otentik, tidak hanya pencitraan. Nah, misalnya begini, kebutuhannya dalam debat kemarin. Anies dengan desa Anies kemudian ada tampar Ganjar, ada gemoy Pak Prabowo selepet ya. Ada tamparnya Ganjar tadi. Bukan malam minggu Ganjar. Iya, ada juga kan. Jadi itu kan membuat bahwa tidak ada jarak antara pemimpin dengan pemilihnya, anak mudanya. Dia bisa bertanya belak-belakan, menyerang, kemudian bisa menyindir, bisa kemudian membuka, tidak ada yang ditutupi. Artinya menelanjangi capres-cawapres itu Anda bertanya sesuka hati, silakan. Itu kan luar biasa bahwa ini memang dibutuhkan anak muda, tidak ada lagi misalnya blok itu loh. Kelihatan dipoles, dibedakin ya, kemudian digincu, bertanya diseleksi, ini nggak boleh ini. Nah, ini menurut saya ada capaian kemajuan luar biasa tawaran yang disampaikan ini. Sehingga tidak ada jarak antara anak muda. Yang ketiga begini, Cak, saya memahami pemilih anak muda itu dalam hasil Voxpol kemarin ada 3 kategori. Ternyata pemilih anak muda kita lebih banyak pemilih yang rasional sekarang. Dan pemilih psikologis, memilih karena ganteng, memilih karena program, kinerja, dan capaian. Dan memilih karena tren sosiologis, itu angkanya udah mulai menurun. Tapi jangan lupa, walaupun anak muda ini sudah ada tren, pemilih anak muda ini nggak mudah transaksional, pragmatis loh sebetulnya. Oh ya? Iya, nggak, itu hasil berarti nggak, kalau dibayar itu nggak ngefek buat anak muda ya? Nah, ini sebuah hal yang luar biasa. Jadi artinya ini kolom besar. Kolom yang cerdas, yang berwawasan, platform digitalnya banyak, frekuensi politiknya ada di TikTok, ada di Instagram, ada di grup-grup. Jadi dia tidak hanya nonton salah satu TV nasional saja. Nah, artinya apa? Dia tidak juga mudah dipengaruhi oleh
tokoh-tokoh berpengaruh oleh camat, kepala desa. Kan kepala desa sekarang kan gitu. Dan dia juga nggak mudah dipengaruhi oleh orang tuanya. Meskipun ada linkage pengaruh orang tuanya, tetapi konteksnya anak muda sekarang adalah tidak mudah food buying. Suaranya tidak bisa ditransaksionalkan, dipragmatiskan. Itu yang lebih luar biasa. Tapi kritis kalau ya. kritis gitu. Jadi itu yang diharapkan hari ini, kita jangan, Gemo itu kan bagus. Itu kan untuk mencairkan pemilih supaya tidak terlalu serius kan. Tetapi jangan lupa bahwa anak muda hari ini juga suka dengan adu program, kinerja dan capaian. Adu program dan kinerja. Mungkin sekarang saya ke Mbak Ulan. Ada janji tidak sih dari 01 bahwa tidak hanya program tapi pelibatan dalam jabatan strategis dijanjikan juga untuk anak muda, menterinya mungkin khususnya? Betul, mungkin kalau misalkan nanti itu ketika Pak Anies naik jadi presiden itu anak muda itu akan dilibatkan gitu. Bukan juga anak muda yang tapi anak muda yang memiliki gagasan juga ya. Sekarang kita bisa lihat ya banyak juga anak-anak muda yang tampil, bahkan mungkin dari 02 ada cawapresnya gitu. Tapi ya anak muda yang ingin tampil itu akan kami berikan ruang untuk anak-anak muda. Contohnya sekarang kan banyak anak-anak muda yang mau tampil, yang mau menyampaikan gagasannya. Makanya kita bikin program Desak Anies tersebut untuk anak-anak muda mengeluarkan aspirasinya gitu. Dan untuk anak-anak muda nih sekarang menurutku dia udah pada pintar-pintar ya Kak ya. Karena sekarang mereka tuh udah enggak melihat gemoy-gemoyan lagi atau bahkan joget-jogetan lagi gitu di panggung gitu. Sekarang anak-anak muda tuh lebih antisipasi ke dialog, gagasan politik ya gitu, dialog politik. Contohnya seperti sekarang ada Desak Anies itu anak muda tuh sangat antusias gitu. Bahkan selalu jadi trending topik di X gitu. Itu Desak Anies sama ada satu lagi Slapet Imin gitu. Mungkin kalau dari Mas Faldo seperti apa ini? Ada juga dijanjikan tidak sih bahwa berapa orang nanti dari sektor anak muda bisa kita libatkan? Mungkin dari kementerian atau mungkin jadi wakil menterinya, seperti apa? Iya, kita kalau soal itu ya kita kurang apa, wapresnya aja muda kan. Jadi kurang apa lagi kalau seandainya bicara soal posisi strategis, wapresnya muda beneran muda. Dan menurut kami gagasan politik itu hadir karena representasi dan kehadiran gitu, politik gitu. Jadi bagi saya menggaransi berkali-kali, sekali lagi saya menggaransi ke teman-teman muda, ini wapres kita bisa ngomong karena dia mudanya beneran gitu, nggak pura-puraan gitu yang dibentuk sedemikian rupa, didesain oleh tim dan sebagainya. Mudanya beneran dan dia main bola bisa, main PUBG bisa, main Mobile Legends bisa, ngerti bahasa kita, keresahan kita dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi hari ini kita berbicara anak muda, kita kan selalu bias ya, bicara apakah dengan memberikan posisi strategis apa enggak. Bisa jadi nggak mau dikasih. Mereka juga pengen fight untuk itu gitu loh. Jadi menurut kami anak muda itu kan belum tentu pengen dikasih ikannya Kak, tapi suka dikasih kailnya. Dan itulah program-program yang didesain oleh Prabowo Gibran karena ada keinginan kita merubah bahwa soal bagaimana kepemilikan aset lahan itu menjadi faktor produksi, mengubah yang awalnya menjadi kepemilikan tapi jadi produktif gitu. Nah itu narasi-narasi yang dibawa oleh Prabowo Gibran. Ada produktivitas yang ingin kita dorong di situ dan oleh karena itu kami kira dengan garansi adanya Mas Gibran di situ, wapresnya aja mudah, apalagi bicara posisi-posisi lain. Gitu. Sempat ada juga omongan sebenarnya dari 02 ini sendiri itu sudah ditonjolkan tidak, ataukah mungkin tenggelam karena memang pengemasan anak muda dari 02 itu lebih kepada flash mob, gemoy-gemoyan atau seperti apa? Ya tapi begini, kita kan mengerti bahwa hari ini gemoy itu coba ditanyakan ya ke orang-orang. Saya juga bertanya ke diri saya sendiri karena saya masih muda. Saya tanya juga teman-teman saya, menurut lo gemoy itu menariknya kenapa? Saya tanya. Ya gue puas aja bang nontonnya gitu. Karena ada momen di mana Anda bicara serius untuk negara, Anda serius gitu. Tapi ketika Anda rileks ya Anda santai. Bisa jadi mungkin bagi tim sebelah itu dianggap aneh dan gimmick dan sebagainya. Tapi kan dari di balik gemoy itu kan ada gagasan soal politik yang riang gembira. Ketika kita bicara pemilu yang damai, santai, santuy, riang gembira seperti apa yang dibawa oleh banyak partai politik gitu. Salah satunya partai saya PSI gitu ya. Dan itu kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya gimmick itu bikin orang noleh ke kita dan kita bisa bikin program kita deliver di situ. Dan sekali lagi bagi saya anak muda itu nggak suka dikasih ikan, sukanya dikasih kail karena dia pengen bertarung juga gitu. Makanya wapresnya anak muda di kita. Iya. Terakhir Mas Eno, ini bagaimana selain jualan program juga pelibatan di jabatan-jabatan strategis nih anak muda ini, Mas Eno? Ya terima kasih Mbak.
Jadi narasi anak muda ini memang jadi satu narasi yang demikian seksi sejak 2019. Kalau 2019 itu mungkin banyak yang bicara tentang milenial, kata saktinya milenial. Hari ini Gen Z menjadi satu kata sakti. Tapi kuncinya, key pointnya adalah anak muda selalu menjadi narasi yang penting dibawa-bawa dalam kontestasi pilpres atau pemilu apapun. Persoalannya satu, narasi ini jangan sampai jadi overuse. Terlalu sering digunakan, terlalu sering dipakai, terlalu sering digaungkan, tapi jadi kehilangan relevansinya. Saya sepakat dengan pandangan Mas Pangi Syarwi tadi bahwa muda itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung kemudaannya. Muda harus mempertimbangkan variabel-variabel yang ada di sekitar faktor kemudaannya. Apa gunanya muda kalau tidak membawa agenda anak-anak muda? Misalnya, apa gunanya muda kalau kemudian melanggar aturan? Apa gunanya muda kalau kemudian tidak setara dengan semangat spirit anak muda? Apa gunanya muda tapi tidak mewakili jutaan anak-anak muda yang menjadi generasi perintis misalnya? Apa gunanya itu semua kalau sekedar muda? Maka ini bukan malah kemudian nanti narasi yang terlalu sering digunakan ini bukan membangun semangat politik anak muda yang sehat dan produktif. Sebaliknya malah berpotensi menodai, mencemarkan, mengganggu semangat politik anak muda secara kolektif. Maka kita harus berhati-hati saat menggunakan narasi anak muda. Nah, saat bicara tentang Mas Ganjar Pranowo sebenarnya sudah dibuktikan dengan rekam jejak. Kalau bicara tentang keterlibatan, Mas Ganjar pada saat berada di kursi anggota legislatif DPR RI, Mas Ganjar adalah ketua panitia yang mengesahkan terkait dengan angka 30% keterlibatan perempuan misalnya di dalam politik. Hingga hari ini partai-partai politik harus mengakomodir itu. Maka saat bicara keterlibatan, Mas Ganjar sangat paham apa itu maknanya affirmative action. Nah, maka hari ini kita menghargai posisi anak muda dan menghormati posisi anak muda. Kita yakin anak muda adalah kelompok segmentasi pemilih yang tidak hanya menilai calon kontestan ini sebagai apa yang dicitrakan di media sosial, tapi akan menguliti rekam jejak dan track record. Maka debat, ruang-ruang gagasan menjadi penting. 3 kali debat sudah ditampilkan, 2 kali capres, 1 kali cawapres. Anak muda melihat program, melihat tampilan, melihat cara komunikasi, melihat kemampuan meyakinkan publik, melihat rekam jejak dari situ sebagai entry point. Maka hati-hati dalam menggunakan gimmick, dalam menggunakan pendekatan-pendekatan pencitraan. Tim Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kami percaya bahwa pencitraan dan gimmick itu bukan menjadi sasaran utama. Gimmick harus membawa anak-anak muda lebih dekat kepada substansi, jangan malah menjauhkan. Gimmick harus membawa anak muda pada pencerahan, jangan malah menjauhkan. Maka pelibatan anak muda tidak hanya disampaikan secara berulang-ulang dengan kata-kata yang indah, tetapi malah melukai atau menodai prinsip anak muda. Sebaliknya malah pelibatan itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang nyata dan dibuktikan melalui rekam jejak yang bisa dicek oleh siapapun hari ini. Terima kasih, Mbak. Ditanggapi dong Mas Faldo, karena memang ke arah sini sebenarnya omongan dari Mas Eno. Tapi sesaat lagi ya, apa gunanya anak muda tapi menyalahi prinsip-prinsip yang anak muda sekali. Sesaat lagi. Saya nggak bilang terlalu banyak bahwa ini adalah kritikan ya apa yang dikatakan oleh Mas Eno. Tapi boleh juga lah ditanggapi oleh Mas Faldo di sini. Janganlah jualan anak muda, cawapresnya anak muda. Kalau ada beberapa nilai-nilai yang dikatakan Mas Eno nggak anak muda sekali ini. Udah tau lah apa. Ini boleh dijawab. Ya kita juga bisa bertanya balik ke Mas Eno. Yang mana yang anak muda yang mau diklaim prinsipnya yang menurut Mas Eno adalah sesuatu yang dirusak gitu loh. Dan jangan juga kebanyakan gimmick tuh seringkali dituduhkan ke Prabowo Gibran. Tapi kalau pakai baju Top Gun itu nggak masalah gitu loh. Terus pakai baju pink tuh nggak masalah. Walaupun saya mengkritik waktu itu pakai baju Top Gun, tapi dasinya itu yang bikin saya agak kurang itu menurut saya. Tapi mungkin lagi mencari elektabilitas dalam sisi outfit, mungkin Pak Ganjar menang waktu itu. Ya, kalau Pak Anies waktu itu elektabilitas dari klarifikasi data kalau menurut saya. Jadi kenapa kita terus gitu? Dan maksudku, guys ya, you did it as well gitu. Kamu juga melakukan hal yang sama gitu. Dan semuanya melakukan. Tapi hari ini, ya menurut saya sih, ya nggak masalah kalau seandainya ada kami gimmicknya banyak gitu. Asal orang happy, tapi ya jangan lupa, memang yang paling enak itu berkaca sih dalam politik gitu. Karena kan kalau ngaca itu emang paling susah di politik kita. Tapi menurut kita Prabowo Gibran, kita juga menerima masukannya. Terima kasih Mas ya. Kita tetap seperti biasa debat ya, Pak Prabowo pakai baju biasa, Mas Gibran nggak baju pink, terus ganti baju daerah, terus pakai baju Top Gun, tapi pakai dasi. Itu loh yang agak keganggu saya Mas Eno waktu itu. Tanggapi dong Mas Eno.
Ya, terima kasih Mas Waldo. Loh, nggak masalah, saya juga nggak pernah kok menganggap bahwa gimmick itu menjadi sesuatu yang jadi persoalan utama. Saya hanya bilang, gimmick itu harus mengantarkan pada substansi. Jangan membangun gimmick yang terlalu berjauhan dengan realitas. Itu saja, karena apa? Anak-anak muda ini generasi yang kritis, generasi yang mengejar. Kalau dikasih satu fakta, dia akan mengejar fakta berikutnya. Cocok nggak, nyambung nggak dengan apa yang ditampilkan pertama. Dia fakta kedua dia akan cek lagi, fakta ketiganya nyambung nggak dengan fakta yang pertama, maka dia akan ngejar. Nah, gimmick baju Top Gun misalnya yang dilakukan Pak Ganjar, ini kan untuk mengubah paradigma bahwa pertahanan kita tidak lagi sama dengan prinsip-prinsip logika pertahanan yang digunakan dulu. Tidak hanya dengan alutsista fisik misalnya, tidak hanya dengan misalnya cara perang tradisional yang lama, tetapi kalau mau lihat gampangnya, lihat saja film-film Top Gun. Yang mana di situ ada bisa kita lihat bagaimana era hari ini pertahanan dan keamanan memiliki konteks yang lebih beragam. Sehingga apa yang dilakukan melalui gimmick ini disampaikan, dijabarkan dengan jelas. Top Gun terbaru setahu saya itu udah soal kaderisasi. Soal kaderisasi, Tom Cruise malah mendidik the new pilot ya, gitu bahas loh. pilot, bahas film Top Gun terbaru ya. Oke. Iya, kaderisasi menjadi hal yang penting gitu loh. Gitu artinya begitu Mas Faldo. Jadi siap, saya lebih senang sebenarnya saat good luck Surabaya atau good luck juga di yang kemudian berproses dan mewakili. Oke. Misalnya Mas Faldo lah, misalnya begini, kita saat belajar S1 ya kemudian harus SMA dulu. Saat kemudian belajar S2 ya harus S1 dulu. Itulah prinsip anak muda. Akselerasi itu bisa dilakukan dalam kes-kes khusus, tapi setahu saya mayoritas tidak begitu. Maka kita percaya bahwa itulah cinta anak muda. Gitu loh Pak. Oke, begitu. Ya boleh tanggapi dong. Oke, kalau dari kami nih mungkin dari Andai Seno di sini. 02 sama 03 nih lagi sibuk sama gimmicknya mereka ya, sedangkan kami ini lagi sibuk dialog politik gitu. Slepet itu nggak gimmick. Iya, itu kan dialog kan, dialog siap. Itu bukan gimmick joget-joget kan, bukan juga gimmick. Itu kita lagi mempersiapkan dialog-dialog politik sama anak muda, yang betul-betul anak-anak muda ini menampung gagasannya untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemimpinnya. Mereka merasa dekat sama pemimpin karena ada dialog tersebut gitu. Sedangkan ini mereka lagi sibuk sama gimmick-gimmicknya. Oke. Mas Panggi boleh dong ditanggapi. Ini kan ada yang bagus, ada juga yang mungkin dikritisi oleh kalangan anak muda. Anak muda sekarang ini malah jadi makin yakin atau malah jangan-jangan makin bingung. Mengingat anak muda ini juga swing voternya juga tinggi ya. Ya, makanya dalam mazhab pendekatan swing, undecided sama strong voters, jangan sampai setelah debat justru strong voters jadi bimbang lagi kan gitu. Mestinya setelah debat yang tadinya swing makin strong voters. Ya, tadi strong jangan jadi swing gitu jadi jangan sampai habis ini juga undecided lagi makin bimbang lagi kan, banyak juga setelah debat makin bimbang. Ada juga. Nah, yang kedua adalah saya berharap mengatakan bahwa mazhab pemilih Gen Z milenial tadi datanya ada yang salah. Itu sebenarnya kalau usia 17 sampai 39 itu udah 56%. Jadi bukan 30%. Tapi kalau 17 sampai tadi 30 iya. Oleh karena itu, dia tidak taken for granted. Dia bukan generasi nerimo. Dia generasi yang berpikir punya preferensi politik tersendiri. Yang ketiga, Cak, ada misalnya amanat undang-undang bahwa anak miskin, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kita kan berharap misalnya ada calon presiden tadi, kalau gimmicknya tadi, bukan ini gagasan dari Pak Prabowo ngasih makan siang gratis, susu gratis, itu kan bagus. Karena memang banyak orang yang sekarang tidak bisa makan, tidak bisa minum susu, makan gratis kan. Nah itu, tapi jangan lupa juga, ada juga kita menginginkan pendidikan kan mahal. Karena anak miskin itu dipelihara, yang terlantar itu dipelihara oleh negara, harus ada juga SMA, SMK yang gratis untuk orang miskin. Nah itu yang namanya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan kebijakan yang misalnya pencitraan, bukan populis. Nah sekarang ada nggak SMA yang gratis? Ada nggak SMK yang gratis? Betul-betul gratis, ya, pure gratis gitu loh. Nah, itu yang penting, tidak hanya susu gratis saja, tidak hanya makanan sekedar makan siang gratis, sekolahnya gratis. Karena sekarang anak muda juga ngeluh. Makannya aja gratis Bang, sekolahnya. Oke, mungkin terakhir ini masing-masing ya. Sekiranya Mbak Wulan akan ada kebijakan yang baru tidak sih di tengah sebentar lagi kita akan menggunakan hak pilihnya atau mungkin menjalankan yang sudah ada saja, khususnya untuk sektor anak muda ya programnya. Oke, kalau kami sih mungkin lagi menjalankan program yang sudah ada ya, makanya ada program kalau untuk anak muda itu Gen Z ini mental health gitu. Kalau misalkan untuk generasi sandwich itu kan kita sangat merangkul lah generasi sandwich itu, ada juga dalam misinya Amin. Apalagi untuk anak-anak muda ini akan ada
mental health gratis atau kayak konsul gratis di berbagai apa namanya? Apa sih? Program ya, sektor ya. Oke, betul. baik ya. Kalau dari Mas Faldo seperti apa? Ya, kami percaya bahwa anak muda Indonesia adalah anak muda yang cerdas, anak muda yang sangat yakin bahwa mereka itu tahu siapa yang akan dipilih. Kita punya program makan siang gratis itu mungkin dianggap sebelah mata, tapi itu tentang bicara menghindari stunting di Republik ini dan juga itu jadi concern anak muda. Kita sejak kecil diajarkan bahwa 4 sehat, 5 sempurna, dan 4 sehat diakomodir dengan makan siang gratis, 5 sempurna dengan susu gratis. Jadi oleh karena itu kita yakinkan kepada semua masyarakat Indonesia, Prabowo Gibran, wakilnya aja muda, beneran muda, dan itu garansi paling kuat untuk anak-anak muda punya wapres yang bisa dipanggil Bang, Mas, Baik. gitu. Mas Eno, seperti apa terakhir? Mas Eno? Ya, kita percaya bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun ekosistemnya. Anak-anak muda harus dibangun ekosistemnya agar bisa bertumbuh dan berkembang. Kita percaya pada anak-anak muda. Maka kalau Pak Pangi tadi ditanya, ada nggak yang memberikan sekolah gratis? Mas Ganjar, Pak Mahfud percaya bahwa SD, SMP, SMA yang ditanggung pemerintah sederajat harus gratis, tidak boleh ada pungli. Agar satu keluarga prasejahtera nantinya bisa punya satu sarjana. Dibangun dengan ekosistem yang bagus sehingga satu desa ada satu puskesmas atau puskesmas pembantu dan satu vaskes dan nakes. Oleh karena itu Pak Ganjar, Pak Mahfud memberikan ruang kesempatan agar masyarakat Indonesia bisa punya kesempatan beli sendiri. Makan pagi sendiri, makan siang bisa beli sendiri, makan malam, makan sore bisa beli sendiri. Karena pemerintah memberikan kail dan bukan ikan. Dan itulah yang menjadi visi dari Ganjar Mahfud yang percaya pada anak-anak muda. Terima kasih. Itu makan, dia bisa kerja Mas, bisa sekolah gitu. Pemirsa, kita tunggulah nanti ya ini bagaimana kerja-kerja atau mungkin program-program yang ditawarkan oleh masing-masing capres dan cawapres. Mengingat ini mungkin minggu depan pemirsa tepatnya debat khusus untuk cawapres. Mas Eno di Dapil Surabaya anak muda, saya di Dapil Jakarta Timur juga anak muda ya. Pesan sponsor ya. Baik pemirsa, satu lagi nanti rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi yang akan dikabarkan. Agita, ada apa ya? Iya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita juga masih akan membahas bagaimana agenda politik dan juga kampanye dari para capres dan juga cawapres. Usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Lampung Timur yang rusak parah. Buruknya infrastruktur dapat menurunkan harga jual hasil pertanian dan merugikan para petani dan peternak telur. Dalam kampanye di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyoroti kondisi jalan yang berada di Kabupaten Lampung Timur hancur. Padahal menurut Anies, mayoritas warga di Lampung Timur merupakan petani, sehingga diperlukan perubahan agar jalan di Provinsi Lampung, khususnya Lampung Timur, bisa diperbaiki. Anies juga menyinggung perihal jalan di Lampung yang sempat viral karena rusak. Ini karena adanya pembangunan jalan tol, tetapi jalan daerah yang non-tol dilupakan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Caimin menghadiri Haul Masyayikh ke-21 di Ponpes Al Yasini, Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, dengan kekuatan umat Islam yang sangat banyak di Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara dengan wisata halal terbesar. Kekuatan ekonomi syariah inilah yang bisa memajukan produk-produk ekonomi di Indonesia. Caimin juga menambahkan, jika wisata halal di Indonesia masih perlu dikembangkan karena masih tertinggal dengan Malaysia. Tim TV One mengabarkan. Hari ke-48 kampanye, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 melakukan kegiatan kampanye di wilayah berbeda. Prabowo Subianto hadir di Bandung, Jawa Barat, sementara Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan turnamen e-sport di tenis indoor Senayan, Jakarta. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari ke-48 kampanye melakukan kegiatan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Setelah sebelumnya melakukan kegiatan kampanye di Kota Medan, Sumatera Utara dan Batam, Kepulauan Riau. Prabowo menghadiri rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN di Hotel Sultan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kata sambutannya, Prabowo meminta dukungan penuh dari para relawan pada Pilpres 14 Februari mendatang.
Dalam gelaran Rapimnas tersebut, KSPN juga akan mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 Februari mendatang. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memberikan sambutan dalam pembukaan gelaran turnamen e-sport bertajuk Mentari e-sport Mobile Legend Championship di Tenis Indoor Senayan, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini. Gibran juga memberikan dukungan kepada para anak muda kreatif yang dapat mendorong pembangunan ekonomi kreatif Indonesia. Diketahui lebih dari 300 tim e-sport akan bertanding di laga e-sport Mobile Legends. Selain hadir di turnamen e-sport, Gibran juga meresmikan peluncuran aplikasi Bergerak 1912. Aplikasi pemantau pergerakan relawan anak muda Muhammadiyah yang mengampanyekan Prabowo Gibran dengan menggunakan metode strategi canvassing. Tim TV One mengabarkan. Coba 17 tahun. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo lari pagi di Jakarta tadi pagi sambil mendengarkan aspirasi pelaku UMKM. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara sholawatan di Lamongan, Jawa Timur sambil mengingatkan pentingnya persatuan bangsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berlari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ia didampingi istri Siti Atikoh dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno. Masyarakat umum ikut meramaikan acara lari pagi bersama ini yang bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Menurut Sandiaga, lari pagi ini adalah bentuk dukungan langsungnya bagi gerak cepat Ganjar Mahfud. Ganjar juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjajakan aneka produk dalam bazar murah di area acara ini. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara sholawatan di lapangan desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Acara dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Timur serta sejumlah tokoh nasional lainnya, diantaranya mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Tema acara yang diusung adalah Persatuan Indonesia. Mahfud mengingatkan pentingnya persatuan. Mahfud juga mengatakan bentuk negara kesatuan dengan dasar Pancasila sudah final dan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebuah video CCTV memperlihatkan detik-detik datangnya banjir bandang akibat jebolnya tanggul sungai Cikapundung di Kampung Lamajang Puntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Inilah video singkat berdurasi 1,38 detik yang memperlihatkan datangnya banjir bandang akibat jebolnya tanggul sungai Cikapundung di Kampung Lumajang atau Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Video ini memperlihatkan aliran air yang cukup deras memasuki rumah warga milik Nono Suharno yang tidak jauh dari posisi tanggul jebol. Bahkan aliran air yang besar dan kencang itu menjebol dan menghanyutkan pintu gerbang besi rumah korban, serta merendam dan merusak perabotan rumah korban. Selain itu, banjir bandang itu juga merendam mobil dan motor korban. Korban mengaku menderita kerugian sekitar 500 juta rupiah. Kini pasca kejadian jebolnya tanggul sungai Cikapundung ini, situasi kondisi air mulai surut dan sejumlah warga pun terlihat membersihkan lumpur di dalam rumah mereka. Dampak banjir yang melanda Kabupaten Kerinci Jambi menyisakan puluhan ton sampah menumpuk di Sungai Batang Merau.
Beginilah penampakan puluhan ton sampah yang menumpuk di aliran sungai Batang Merau di jembatan desa Koto Lanang, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci Jambi. Selain menghambat aliran air sungai, sampah yang menumpuk juga sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Untuk mengantisipasi dampak buruk bagi masyarakat, tim Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci dibantu 1 unit alat berat Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Bersama masyarakat melakukan pembersihan sampah yang berupa material kayu dan plastik di aliran sungai. Ya pemirsa, meskipun banjir sudah mulai surut, namun masih banyak juga warga yang mengungsi di sejumlah pengungsian di Kerinci Jambi. Kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di pengungsian bersama dengan Ibu Evi yang merupakan warga di Kabupaten Kerinci Jambi. Ibu Evi, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ibu Evi, tentunya kita prihatin atas kondisi banjir yang masih terjadi di Kerinci Jambi. Saat ini seperti apa, Bu, kondisi banjir di sana? Saat ini kondisi banjir masih terus berlanjut, Bu. Masih terus berlanjut ya, Bu ya? Ibu sendiri, terus, Bu. Ya, Ibu sendiri wilayah rumah di sebelah mana, Bu? Dan mengungsi saat ini di mana? Saya tinggal di wilayah Sungai Batang Merau, Bu. Baik. Tepatnya di Desa Tanjung. Oke. Terakhir Sungai Batang Merau seperti apa, Ibu, kondisi banjirnya, Bu? Informasi terakhir. Airnya naik terus, Bu. Nggak ada berhenti-berhenti pun. Baik. Ibu saat ini mengungsi di manakah posko pengungsiannya? Saya bersama keluarga mengungsi di posko yang ada di Simpang Tiga Rawang, Bu. Oke. Bersama yang bekas kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Bu. Oke. Bersama seluruh keluarga ya, Bu oleh ya? Karang Taruna Dayang Indah, Bu. Desa Simpang Tiga Rawang. Baik. Bersama seluruh keluarga ya, Bu? Kurang lebih ada berapa Iya. orang, Bu, di posko pengungsian? Apa, Bu? Kurang lebih ada berapa orang, Bu, yang mengungsi di sana, Bu? Kurang lebih di posko Dayang Indah, lebih kurang sekitar 600 orang, Bu. Baik, 600 orang mengungsi di posko. Sejauh ini sudah berapa hari, Bu, mengungsi di sana? Sudah 15 hari, Bu. Sudah di 15 hari? pengungsian. Sudah 15 hari ya, Bu. Kondisi saat ini Iya, seperti Bu. apa, Bu? Untuk di posko pengungsian, apakah masih ada kebutuhan yang cukup mendesak dari para pengungsi di sana? Kalau kebutuhan ya berupa beras, Bu, makanan-makanan, pemper, kebutuhan bayi, Bu, susu, selimut. Baik, tentunya masih ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya, Bu, bagi para pengungsi yang di Iya. sana. Kondisi Iya, Bu. pengungsian sendiri seperti apakah, Bu? 600 orang mengungsi di sana, apakah memang cukup untuk menampung atau ada posko lain, Bu, selain di situ? Untuk sejauh ini untuk saat ini cukup, Bu. Bahkan siap menampung sebanyak-banyaknya kalau ada warga yang ingin datang di pengungsian ini. Baik.
Terima kasih Ibu Evi atas informasinya dan juga bagaimana menggambarkan kondisi terkini di posko pengungsian. Kita tentunya cukup prihatin, Bu, dan semoga peristiwa ini segera selesai, banjir segera surut dan juga tentunya para pengungsi bisa mendapatkan bantuan yang cukup. Terima kasih Ibu Evi sekali lagi, selamat malam. Pemirsa, luapan banjir terus melanda wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 5 kecamatan terendam banjir hingga 2 meter. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam gedung sekolah serta kantor desa. Inilah kondisi banjir yang berada di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada Minggu pagi. Debit air banjir cukup deras hingga ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir di wilayah Kecamatan Sekayu ini selain merendam ribuan rumah warga, juga merendam gedung sekolah dasar dan menyebabkan tembok penahan banjir jebol. Warga korban banjir banyak yang masih bertahan di rumah mereka. Meski kondisi air banjir diperkirakan bakalan lebih besar dan semakin meluap. 5 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin yang terendam banjir meliputi Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sangadesa, Kecamatan Jirak Jaya, serta Kecamatan Sungai Keru. Luapan banjir yang melanda wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sudah terjadi selama 1 pekan dan diperkirakan banjir akan terus meluap. Angkat payung layar ke merah. Usai jeda kami akan hadirkan informasi kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa plang kembali terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebuah minibus Toyota Innova pada hari Minggu siang ditabrak kereta api penumpang. Sesaat lagi kami kembali. Perlintasan kereta api tanpa plang kembali terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebuah minibus Toyota Innova pada hari Minggu siang ditabrak kereta api penumpang. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, tepatnya di Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dari keterangan sejumlah saksi, peristiwa kecelakaan ini terjadi saat minibus bernomor polisi BK1476NM hendak melintas rel kereta api. Pengemudi minibus tidak memperhatikan laju kereta api yang datang dari arah Jalan Deblot Sundoro hingga kemudian kecelakaan pun tidak terhindarkan. Selanjutnya pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah rumah di perumahan elit North Emerald, Citraland, Surabaya. 1 orang meninggal dari kejadian ini. Kobaran api yang terus meninggi membakar ruangan kamar di perumahan mewah tersebut. 8 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Seorang lansia berusia 60 tahun tidak bisa melarikan diri karena menderita stroke. Korban ditemukan tewas terbakar di atas tempat tidur. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Video perundungan seorang siswi di Jalan Alfania 1, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan beredar luas. Dalam video berdurasi 30 detik, tampak pelaku yang memakai baju bebas memarahi korbannya yang hanya seorang diri. Pelaku juga melakukan kekerasan, memukul dan mendorong korban hingga terjatuh ke dalam tempat sampah. Kejadian ini pun mengundang respon pihak berwajib. Polisi memeriksa TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata serta mengajak korban untuk membuat laporan. Diduga perundungan sendiri berawal dari salah paham antara pelaku dan korban. Selain itu, untuk mendalami lebih lanjut, kasus ini pun dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kejadian dari sini, terus ada pertikaian di sini, korban didorong nih, jatuh ke tempat sampah. Kalau saya lihat ya.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Teh Pucuk Harum.